Sasar Kampus, Sasar Bercerita, how's it going semuanya? Perkenalkan nama gua Ramos dan selamat datang di Bedah Jurusan, di mana gua akan berbincang dengan seorang mahasiswa dan kita akan membreakdown jurusan yang dipilih oleh mahasiswa tersebut berdasarkan perspektif mereka. Dan sekarang gua sudah duduk bersama Wildan. Wildan adalah mahasiswa dari manajemen Universitas di Ponorogo. Selamat datang Wildan. Hai. Hai. Selamat datang. Selamat datang. Hai. Jadi sebenarnya kita itu udah go way back ya. Kita udah temenan dari SMP. Yang ngasih kita udah sohib banget. Dia tahu alamat rumah aku di mana. Iya, yang pernah nganterin mana kan? Iya, benar sekali. By the way, kita langsung aja ke topiknya ya. Sebelum kita ngebicarain tentang jurusan mana, jurusan lu, sorry. Kita ngebicarain tentang backstory lu dulu nih. Oke. Jadi lu masuk ke Undip itu SBM, SNM, Mandiri? Masuk ke Undip itu SBM pilihan 2. Pilihan kedua? Iya. Pilihan kesatunya? SBM ITB. ITB pasti Yes. ya. Nah, why? Enggak ini. Kenapa milih Undip? Gitu. Kalau misalnya pilihan 2, kenapa milih Undip tuh karena waktu itu ngelihat rankingnya kan lagi bagus. Ranking 6 kalau nggak salah waktu kemarin. Terus kayak mau nyoba di luar Jawa kali ya, di luar Jawa Barat maksudnya, di luar kota gitu. Terus kayak ya udahlah sekalian aja, rada jauh gitu. Terus kayak ya semuanya lancar sampai masuknya pilihan 2 seperti itu. Udah nggak apa-apa kan, nggak lupa juga Undip mending cuy pilihan akreditasi A. Ya kan? emang masih rada elit. Rada elit. Emang ada nggak elit? Ayo. Maksudnya kayak udah mirip Unpad sih. Tuh, jadi kayak ada 2 kampus, ada yang di kotanya, ada yang gitu? Iya. Kalau sekarang kan sama kayak Unpad juga. Jadi kayak kalau Unpad di Jatinangor, gua di Tembalang. Di Tembalang. Yes. Itu tuh yang bagian kotanya atau di? Itu bagian bukan kotanya jauh. Oh, bukan kotanya. Ada difference-nya nggak sih yang kota sama yang? Enggak sih. Jadi karena kalau kita tuh nggak terlalu jauh sama kota sebenarnya, kayak tinggal lurus aja beberapa kilo, nggak beberapa kilo sih, sekitar 10-20 kiloan, sekitar segitu nanti langsung nyampe kota. Tapi kayak kalau jalan di Semarang lebih besar daripada di Bandung gitu loh, jadi lebih enak, tinggal ngebut nyampe kota. Oke lah. Begitu. Things going well di sana gimana? Alhamdulillah, maksudnya kayak kosan ya lumayan nyaman, terus kayak teman-temannya juga baik-baik aja, nggak terlalu nyeleneh lah. Pandemi ngefekin belajar banget. Gua tuh paling nggak suka kayak nggak bareng-bareng belajarnya gitu loh. Jadi kayak at least minimal harus ada vibes-nya untuk ikut belajar, nggak bisa apa namanya. Ya udah, kalau di rumah mah bawaannya teh itu tidur. Kalau di rumah bahkan record nanti nonton lagi. Gampang. Download, record, nonton lagi. Bener. Off cam. Off cam, emang off cam. Nggak boleh nyala. Nggak boleh nyala. Ya udah. Oke, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, akademik nih. So, what can you tell about manajemen Undip? Apa yang bisa lu jelaskan tentang manajemen Undip? Misalnya kayak belajar apa aja sih di manajemen gitu? Kalau buat manajemen nanti sebenarnya nanti fokusnya itu ada di 4 divisi, 4 pilihan gitu loh. Jadi kayak ada finance, marketing, HRM, sama satu lagi operation. Nah, di 4 itu nanti kalian bakal fokus buat belajar kayak kalau misalnya finance, manajemen keuangan itu kayak laporan keuangan, terus bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan, terus apalagi untuk meningkatkan profit dan lain-lain kayak gitu. Kalau buat manajemen, kalau misalnya HRM nanti fokusnya ke orang-orangnya. Nanti kalian HR. Iya, HR. Kalian memotivasi supaya orang-orangnya itu, terus nanti bagian kayak perduitan, masalah gaji, kan itu juga harus balance sama bukan kinerja, kayak tugasnya gitu sama. Jadi iya harus sepadan lah ya masih job desk. Itu juga harus dibahas. Terus marketing, gimana kalian ngejualnya, gimana memasarkan masyarakat, segmentasinya apa aja. Terus nanti kayak
banyak lah kayak ya marketing aja, kalian ngejual terus ngiklan dan lain-lain kayak gitu. Terus operation itu bagian kayak produksinya gitu loh. Kalian misalnya ada chain apa ya? Kayak apa sih namanya itu? Apa chain of command, struktur organisasi. Iya, kayak jadi kayak kalian misalnya beli ke produsen, terus nanti kita yang masarin, kita yang jualin kayak gitu. Terus atau dari bahan-bahannya dari misalnya dari beberapa produsen nanti dari ke kita, terus kita diolah baru dijual kayak gitu kan. I get you. Jadi luas ya cangkupannya ya. Iya, nanti tapi di semester 5 bakal ada konsentrasi. Jadi nanti fokusnya banyak gitu. Tapi konsentrasi ini tidak, kalau di Undip, di manajemen Undip nggak cuma 4 ini. Oh, ada lagi. Iya, ada lagi. Ada wirausaha, ada pasar saham. Itu juga sebagai konsentrasi tersendiri. Sama satu lagi buat IUP, buat International Undergraduate. Itu program dia tuh ada yang bisnis internasional biasanya gitu. Bisnis internasional. Yes. Udah ada rencana mau ngambil apa? IUP? I don't know. Gua reguler. Jadi kalau reguler bisa milih yang selain itu. Kalau misalnya IUP biasanya bisnis internasional. Kalau gue reguler nggak tahu sih, masih bingung gitu. Maksudnya udah kayak jadi kayak himpunannya udah kayak ngasih tahu ada ini karena di pandemi biasanya sosialisasi kan, tapi sekarang dibuatin kayak wawancara sama salah satu orang di masing-masing konsentrasi kayak gitu. Udah disiapin di Instagramnya dan gue bisa dengar, tapi gue juga belum dengar semuanya dan masih bingung juga kalau misalnya mau milih apa, karena sebenarnya gue nggak fokus nyari karir di kerja gitu kan. Nggak fokus nyari di perusahaan-perusahaan, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk tetap kerja. Iya, it's okay sih. Tapi gue bakal kayaknya fokusnya lebih ke bisnis. Tapi ya, I don't know. Mungkin itu tadi yang kewirausahaan? Iya, itu yang kewirausahaan bisa juga. Maksudnya bisa diambil sebagai salah satu konsentrasi. Karena emang nggak mempengaruhi gelar sarjana lu kan. Iya, itu benar. konsentrasi kayak ya nggak bakal tahu juga perusahaan lu bisa apa kayak gitu. Benar. Tapi masih dipikirkan lagi. Oke lah. Speaking of yang tadi kata lu nanti bakal ada pembagian konsentrasi pada semester 5. Emang berapa semester sih sampai lulus di manajemen Undip? Undip itu terkenal dengan lulus cepat. Hampir 51% dari semua mahasiswa Undip lulus 3,5 tahun. Ya. Wow. Dan ya sisanya kebanyakan 4 tahun dan yang lainnya ya bisa lebih karena ya itu mah kurang aja effortnya kayak gitu. I see. Tapi ya kalau manajemen biasanya 3,5 sampai 4 sih. 3,5 jarang-jarang yang lebih dari itu, tapi yang lebih ya kurang effort gitu. I see. Sebelumnya kan kalau misalnya kita pengen lulus ya kita udah tahu bakal ada skripsi dan sebagainya. Ada kayak tugas akhir project gede gitu nggak sih yang terkait sama jurusan lu gitu misalnya kewirausahaan lu harus bikin bisnis kecil gitu. Kalau buat jurusan sendiri kayaknya nggak ada sih, paling kayak KKL, KKN aja biasa gitu. Kan KKN kan kuliah kerja nyata, nanti lu ke desa-desa dan lain-lain untuk menerapkan ilmu manajemen lu di sana. Nah, paling besar itu, tapi untuk yang lainnya disuruh ngebuat sesuatu yang gede buat diri lu sendiri atau berkelompok kayak gitu enggak sih. Enggak. Jadi kayak skripsi aja. Beda berarti sama jurusan gua. Jurusan gua rada ribet. Apa gimana? Iya, disuruh bikin project gede gitu. Cuman gua juga belum tahu sih. Iya. Kayak kalau manajemen Undip tuh santai banget gitu loh. Santai banget. Jadi kayak ya udah yang penting lulus. Santai dalam rangka akademik atau sosial? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke, berarti will dan approve ya. Manajemen Undip itu santuy pars. Ya kalau misalnya lu mau nyari lebih banyak organisasi, mau lebih banyak pengalaman, mau ikut sana sini,
cocok deh manajemen Undip. Maksudnya tugasnya juga nggak ribet-ribet banget, dosennya banyak yang auto A, terus kayak ya ada yang ngeselin dikit kayak tugasnya banyak tapi cuman 1-2, dan lu kan kalau di gua udah nggak paket jadi bisa milih. Oh gitu? Iya. Makanya gua sekarang jadwal kuliah tuh Jumat nggak ada. Jadi cuman Senin sampai Kamis, Jumat Sabtu Minggu libur. Oh. Gitu. Lumayan lah. Iya, jadi kayak bisa milih. Cuman 8 matkul lah minimal maksimal itu. 8 matkul. 8 matkul semester. Oh. Iya. Menarik. Total SKS-nya 23. Maksimal 23. Itu harus di atas 3 dulu IPK-nya. Iyalah itu mah emang itu persyaratan bisa. 21 terus ada lagi di bawah itu 17 16 gitu. Sekitar itu. Oke, jadi tadi kan semester lumayan banyak dan konsentrasi juga lumayan banyak pilihannya. Tapi kita bisa lulus dalam 3,5 tahun, which is cepet kan itu. Kita lulus nih, jadi sarjana manajemen. Abis itu kerja, prospek kerjanya Will, jadi manajemen. Kalau dari gua sendiri, menurut gua prospek kerja manajemen tuh gede banget. Maksudnya gede karena kita bisa ada di semua lini masyarakat, mulai dari kita tiba-tiba jadi penyiar. Bisa aja karena kita ikutnya klub apa misalnya kayak gitu. Karena sebenarnya manajemen itu tidak terfokus gitu loh. Jadi kayak even you need to to manage yourself gitu. Kayak gitu kan. Oh, you need to manage yourself. Ya. Kece sih. Terus jadi kayak kita bisa masuk kemana aja. Tapi kalau yang biasanya dari manajemen itu ada perbankan biasanya yang kalau dari anak-anak gua ngincarnya BI. BI itu udah kayak prestisius banget dah. BI terus atau perbankan yang lainnya, atau bisa juga kayak ya masuk perusahaan-perusahaan aja, mulai dari kayak tadi kan ada konsentrasinya tuh. Nah, itu konsentrasinya juga biasanya ada di perusahaan-perusahaan, mulai dari finance, HRM, marketing, sama operation itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan. Benar. Jadi kayak kita tinggal apply aja untuk tempat-tempatnya kayak gitu. Itu interesting banget sih, karena kan gue sering scrolling di apa tuh namanya tuh yang buat job seeker tuh, LinkedIn. Yes. Ya kan, dan banyak banget opening buat yang tadi kayak marketing, operational, yang kayak gitu. Jadi I think cangkupan namanya tuh dari prospek kerja manajemen itu sangatlah luas. Tapi dari manajemen sendiri karena prospeknya luas, kita juga banyak saingannya. Interesting. Iya sih, bener ya. Iya, jadi kayak tadi HRM. HRM itu juga dipelajari oleh psikologi. Kita tetap harus saingan sama psikologi buat dapat pekerjaannya, meskipun ya tergantung perusahaannya, mereka butuhnya yang lebih psikologis apa dari sisi ekonominya. Tapi kan tetap kita harus saingan kayak gitu. Iya. Ada juga kayak operation TI, teknik industri, kita juga harus bersaingan dengan itu. Nggak bisa cuman banyak skill dan lain-lain tiba-tiba kita masuk TI, tapi ada juga perusahaan TI yang berskill sama kayak gitu, nggak bisa. Harus. Jadi makanya kenapa manajemen Undip itu lebih kayak membebaskan, karena emang mereka tuh fokus di organisasinya kayak gitu loh. Dari fokus organisasi, mereka banyak organisasi, kita kasarnya fokus ngisi CV gitu loh. Dari CV itu kan kita bisa buat kerja, bisa buat apa kayak gitu. Benar. Jadi emang rada berguna juga buat CV sih. Tapi I think it's will be in the next for. Kenapa gue sebenarnya nggak terlalu suka kita fokusnya di CV kayak gitu. Jadi kayak bisa dibahas nanti lah. Oke lah, memang no boundaries. Dalam segala apapun itu nggak ada halangan apapun, coy. Nggak ada keterbatasan. Oke, Will. Jadi sekarang kita pertanyaannya udah lebih ke non formal nih, udah bukan ke akademis. Mungkin kita bakal nanya soal lingkungan kayak gitu. Nah, yang pengen gue tahu adalah, gue yakin bahwa semua jurusan itu pasti ada stigma. Bahkan jurusan gue pun ada. Sebagai anak ilmu komunikasi katanya, itu mah orang yang jago ngomong doang, terus atau enggak, itu mah buat apa gue belajar cara ngomong gitu kan. Kalau misalnya manajemen, ada nggak nih stigmanya? Kalau stigma manajemen,
Menurut gua sih dari apa yang gua dengar ya. Dari apa yang gua dengar yang masuk sana tuh kayak yang kece-kece. Oh, something like yang that. high class elite. Iya. Oh, iya. tapi mereka manajemen tuh masih kalah kalau misalnya dalam peringkat yang paling kaya gitu sama hukum. Kalau di Undip, hukum itu udah kayak Lebih high class. lebih high class. Oh. Mereka satu-satunya yang ada eskalator, guys. Nggak ada aku eskalator di di kuliah. Cuman lift ada tapi ya eskalator guys. cuy. Iya. Ya kita pakai tangga. Sekalian buka si boba di situ, Iya. tinggal buka si boba. Udah kayak istana tau kalau misalnya lu lihat si Oh my god. si gedungnya Oh. istana coy. Emang copycat banget kayak istana gitu. Iya, karena ya rektornya di sana. Oh, pantesan. Iya. Ya. Tapi ya sudah sih. Ya udah deh. Gimana rasanya kuliah di sana? Di manajemen dan di Undip sendiri, karena kan Semarang cuy, orang Bandung ngerantau. Gimana? Enak gak so far? Suka dukanya? So far so good I think. Mulai dari teman-teman gua gitu ya, tipe-tipe yang sportif tapi mereka sibuk sendiri gitu loh. Oh iya, ngerti lah. Tapi tetap sportif, jadi kayak oh iya ada ini tapi mereka tetap fokus ke diri mereka sendiri, which is kalau menurut gua tuh kayak kurang aja gitu. Maksudnya kayak gua pernah merasakan pertemanan kayak di SMA dan lain-lain. Itu tuh lebih kayak lebih nyatu gitu loh. Kalau mereka kayak ya udah gua jalan sini, gua jalan sini. Tapi ya kalau misalnya lagi kayak holiday, ngumpul-ngumpul, kita biasanya setiap UTS setiap UTS kita tuh pergi ke kayak jalan-jalan gitulah. Mau ke Solo atau mau ke Jogja, ya daerah dari situ lah. Meskipun ya kalau menurut gua masih bisa kayak sebenarnya kayak lebih apa ya? Lebih intimate, tapi tidak. Kalau dari teman-teman gua itu, tapi kalau misalnya dari lingkungannya, kalau menurut gua sendiri sebagai orang Bandung yang pindah ke Semarang, terlalu banyak pengaruh dari kulturnya gitu loh. Oh gitu? Kultur Semarang gitu. Jadi kalau menurut gua orang Semarang tuh kurang progresif. Jadi pernah nih, jadi gua cerita ya. Di awal-awal gua ke Semarang itu, gua naik taksi kan. Jadi kayak di sana taksi murah, kayak nggak kayak di Bandung atau Jakarta. Yeah. Gue naik taksi, terus dia tuh cerita emang kayak yang di Bandung Jakarta itu kayak dukung ini, dukung apa kayak gitu kan. Terus ada acara apa? Kalau Semarang tuh kayak diem aja. Mereka tuh kayak oh ya udah ada itu. Gitu. Jadi nggak tidak progresif, tidak mengikuti tren yang ada kayak gitu. Dan menurut gua efek itu berpengaruh ke semuanya. Mulai dari cara belajar kita, cara mengajarkan dosen, terus cara kita bergaul, cara kita menyelesaikan project-project organisasi dan lain-lain. Itu kurang inovatif aja kayak gitu, kayak nggak wow gitu. I see, I get what you mean. Yeah, ya gue gitu. ngerti. Tapi at the matter of speaking, itu ngaruh ke angkatan nggak? Solid atau karena kultur itu enggak? Enggak, kalau nggak tahu ya, kayak stigmanya kalau misalnya anak sosial itu tidak terlalu bersosial, tidak solid gitu maksudnya jatuhnya. Oh gitu. Iya. Kalau gua lihat dari anak teknik yang lain mah kan karena mereka sufferingnya benar-benar suffering bareng, terus kayak banyak acara bareng kayak gitu. Kaderisasi pun mereka sampai setahun lebih gitu, dan itu menurut gua yang menyatukan mereka. Kalau di manajemen kita kemarin gua berapa bulan ya, cuman 2-3 bulan gitu untuk mencapai selesai osjur, and that's it. Udah. Iya. Sendiri-sendiri lagi gitu. Bahkan ini mah gua karena di jadwal osjur itu gua ada kelas terus, gua nggak ikut osjur literally. Jadi kayak sampai akhir. Akhirnya gue tetap ikut, tapi kayak kan ada pra kayak gitu. Iya. Pra osjur 1, pra osjur 2 dan lain-lain.
Gue tuh kayak cuman datang absen pulang, datang absen pulang, datang absen pulang kayak gitu. Nggak hangout. No, bahkan gue nggak kenal semua orang satu jurusan gitu. Tapi is okay lah ya kalau misalnya nggak kenal. Sebenarnya is okay sih, tapi menurut gue bisa aja gitu, bisa aja harusnya gue untuk berteman dengan yang lain. Oke lah, is okay. Tapi emang beda sih ya apa social life di kampus sama di SMA gitu misalnya. Gue setuju yang lu ngomong kalau misalnya di SMA itu lebih unite, lebih bareng-bareng ya nggak sih? Kalau misalnya di kuliah nanti misalnya kumpul satu saat, terus ujungnya nanti sendiri-sendiri lagi gitu. Iya. I mean it's important buat punya at least setidaknya lu ada orang yang suportif gitu. Yes. Right? Tapi ya itu kalau misalnya kayak manajemen kan tadi gua bilang prospek kerjanya luas, lu tetap butuh relasi gitu loh. Yes. Makanya kata gua mendingan kayak kenal semua dan kita kenal jurusan lain. It's important to have friends that we can count when we need a job. I agree. Something like that. Kayak gitulah. Terus kayak ya selain itu relasi, kalau manajemen relasi important banget lah. Soalnya karena tadi kan susah nyari kerja, banyak saingannya. Iya, berarti emang sepenting itu ya relasi ya di manajemen ya. I see. Oke. Speaking of organisasi, tadi apakah emang pasti ada kan organisasi yang di jurusan lu gitu misalnya atau pada umumnya di fakultas lu, FEB ya? Iya. Nah, ekonomi bisnis, ada nggak organisasi-organisasi yang misalnya merujuk ke materi lu, jurusan lu atau yang lain gitu? Kalau di Undip itu jadi UKM-nya atau UKM-nya itu klubnya itu ada yang UKM Undip yang secara besar dinaungi oleh BEM Undip dan UKMF yaitu UKM fakultas yang dinaungi oleh BEM fakultas kayak gitu. I see. Nanti kalau misalnya yang BEM yang UKM Undip itu banyak banget pilihannya, mulai dari ada yang panahan, ada yang menembak. Iya. Senjata asli? Senjata asli. Oh my god. Latihan menembak, terus ada baseball, softball, ada basket. E-sport? Teman gua baru mau buat. Jadi, nice. Jadi dia tuh dari tahun-tahun kemarin dia berfokus pada pembuatan UKM ini. Tapi karena harus ada tes kayak test drives kayak gitu, jadi kayak ada fase-fasenya supaya baru jadi UKM, nggak langsung. Tapi sekarang udah komunitas udah gede sih, udah lumayan. Jadi kayak anggotanya 300-an, lumayan. Menarik. Karena emang e-sport tinggi kan. Tinggi. Itu emang apa ranah yang harus dieksplor sih sekarang. Iya, soalnya emang belum ada. Terus kayak teman gua udah nanya ke senat Undipnya, senat dan lain-lainnya, udah kayak oh iya bagus, bisa dilanjutin. Yes, gitu. Setuju gua. Nice. Udah gitu aja organisasi. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan kalau misalnya UKM Undip itu luas, ya cakupannya luas, ada kayak Mapala dan lain-lain. Tapi kalau misalnya buat UKM yang fakultas itu nanti bakal banyak pilihannya gitu loh. Jadi kayak tapi fokusnya pada fakultas masing-masing. Kayak kalau dari gua FEB sendiri ada yang namanya KSPM. KSPM itu fokusnya pasar modal. Di pasar modal, jadi mereka kelompok studi pasar modal KSPM. Terus ada yang tentang apa ya namanya, kayak fokus kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitu. Ada juga kelompok studinya. Jadi banyak kelompok studi kayak gitu loh. Mulai dari marketing juga ada masing-masing. Terus ada juga yang atletik kayak basket juga ada, tetap ada. Karena kalau di Undip lapangan basket biasanya ada masing-masing fakultas ada satu lah minimal kayak gitu. Terus ada yang keagamaan juga ada. Terus ya macam-macam lah kayak gitu loh. Jadi emang apa namanya tuh bisa ngebantu benefit
kayak bidangnya manajemen dan juga yang lain lah ya, aspek-aspek yang lain. Yes. Interesting. Lu kan tadi bilang bahwa lu masuk ke manajemen Undip itu lewat SBM, Yes. pilihan 2. Nah, jalan-jalan buat masuk ke manajemen Undip. Bagi mereka yang mau daftar nih ke manajemen Undip, bisa masuk lewat mana aja? Ntar mau lihat dulu ya. Lupa gua kayak banyak banget itu loh Undip tuh. Benar-benar banyak. Oh gitu. Jadi emang harus dilihat satu-satu. Yes. Saking Begitu. banyaknya. Tuh buat yang masuk Undip, banyak jalan untuk menuju Undip. Sampai harus di list. Iya. Narasumber aja kewalahan. Nah, ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Iya, ada 6. Hebat. Itu baru yang sarjananya. Biasanya ada yang vokasi. Oh iya. Iya, benar. jadi ada 2 gitu. Kalau misalnya yang tingkat kita ada vokasi sama sarjana. Kalau misalnya sarjana nih ya, gua baca aja. Oke. Ada SNMPTN, SBMPTN, SBUB, jalur UM, IUP, LD3 Kemenkes. Itu Buat sarjana. ya. Banyak banget, bro. Tapi UM itu kalau nggak salah dibagi lagi. Oh gitu. Ya, dibagi jadi 3. Pertama ada yang reguler, kemitraan, sama jalur golongan tidak mampu atau yang pakai KIPK. I see. Ini ada apa namanya itu, kayak ada si ininya nggak sih, kayak gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3? Nah, kemarin tuh khusus untuk yang 2020, bukan angkatan gua ya, angkatan atasnya. Karena teman gua masuk jadi gua rada sedikit tahu gitu. Ada tiga gelombang. Banyak banget itu. Jadi makanya kemarin tuh kayak temen gua kan baru masuk IUP nih. Terus kayak UM-nya 3 gelombang. Jadi kayak masuknya rada telat, tapi UTS-nya sama kayak yang biasa kayak gua. Jadi kayak harus Sabtu Minggu tetap masuk kayak gitu. I see. Buat ngejar pertemuan. Dan apa namanya tuh, kayak berarti orang-orang itu bisa ngambil, kalau misalnya di kesempatan ke-1 di gelombang ke-1 nggak bisa, ada kesempatan kedua di gelombang kedua, yang nggak sih kayak gitu? Iya. Tapi kalau nggak salah gua pas angkatan gua cuman 2 gelombang kok. Jadi kayak gitu? Iya, nggak sebanyak itu. Oke. Nggak apa-apa sih lah, is okay ya. Buat yang mau masuk Undip, manajemen Undip atau Undip secara umumnya, banyak tuh gitu kan, kayak si jalur-jalurnya buat masuk Undip gitu. Dan bagi yang mau masuk manajemen, bisa di note bahwa tadi prospek kerjanya sangatlah luas, tapi saingannya juga banyak. Tapi belajarnya sans kan? Untuk manajemen Undip sih sans. Kalau menurut gua ya, soalnya pernah merasakan yang lebih dari itu. SMA. Yes. Iya. Saya juga merasakan, Pak ya. Kebetulan sama bukan? Sama ya. Iya, sama gitu SMA-nya. Enggak, itu. Ya sudah lah ya. Oke, do you have any message? Ada pesan deh buat mereka yang mau masuk manajemen atau Undip secara umumnya? Kalau yang mau masuk manajemen, pastiin roadmap roadmap karir lu udah jelas. Wow. Jadi nggak struggle gitu, lu mau masuk mana nanti, ikutan klub UKM yang mana, terus kayak mau fokus di mana kayak gitu. Itu kalau menurut gua roadmapnya harus jelas. Roadmap karir ya. Roadmap karirnya nggak bisa kayak gua mau masuk sini aja deh, tapi nggak tahu gua mau ngapain. Iya. Gimana susah. Nanti aja lah ya. Susah. Damn. Soalnya kayak tadi kan gua bilang prospek kerjanya luas. Kalau lu belum ada tujuan dari sekarang buat kuliah manajemen apa gitu, susah kayak gitu. Itu dia. Harus fokus. Harus mulai dipikirin dari sekarang ya. Terus kalau misalnya buat yang mau masuk Undip, harus apa ya? Maksudnya dipikirin lagi si Undip ini tuh menurut kalian worth it apa enggak? Kalian bisa adaptasi cepat apa enggak? Apalagi yang dari luar wilayahnya. Yes. Luar misalnya kayak Jawa Tengah gitu. Terus suka beda-beda gitu loh si pergaulannya. Ya. Ada yang ngegaul sama anak Jakarta, ada yang ngegaul sama anak Jawanya kayak gitu. Ngerti. Terus kayak
kalian sebenarnya kalau misalnya buat di Unip sendiri kalau masalah UKT kayak gitu nggak bakal masalah banget asal kalian bisa ngasih buktinya gitu loh. Karena kalau nggak salah nggak terlalu ribet dah kalau misalnya kayak banding UKT dan lain nggak terlalu ribet. Jadi kalau ada musibah dan lain-lain kalian masih bisa banding UKT dan lain-lain. Oh, kayak gitu. Ada keringanan ya? Iya, keringanan. Terus kalau misalnya kayak masalah tempat tinggal, kayak gimana sih di sana? Kalian si kosannya bakal kayak gimana? Kosannya kalau bisa gua bilang bagus, tapi ya sesuai harga gitu. I get you. Tapi paling mahal pun dan itu udah menurut gua udah paling bagus itu paling 1,5 lah. Nggak bakal lebih dari situ. Soalnya makanan aja di sana gua 10.000 udah kenyang banget, bro. Mau makan dimanapun kayak murah sekali ya ini. Iya. 10.000 beda sekali dengan di sini ya. Iya. Aduh, ya ampun. Susah kayak gitu. Maksudnya kayak banyak kemudahan sebenarnya di Semarang, tapi ya harus dipikirin lagi ini tuh worth it apa enggak. Jangan kayak jangan jadiin ini pembalasan kayak gitu loh kayak gue karena nggak masuk ini gue jadi yang kesini aja deh gitu. Tapi jadikanlah Undip ini sebagai emang tujuan kalian. Benar. Iya, jadi kalau misalnya bisa disimpulin, sehebat sebagus apa pilihan lu, kalau misalnya kalau misalnya itu bukan jalan lu, pasti ada jalan keduanya. Tapi jalan kedua itu pun memang harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Ya nggak sih? Jangan cuman ya udahlah pilihan kedua ini aja lah karena di sini jurusannya bagus juga sih gitu. Nggak apa-apa lah di Bali juga, atau nggak apa-apa lah di NTT juga, atau nggak apa-apa lah di Zimbabwe juga gitu. Itu masih ada kayak kriteria dan pertimbangannya tersendiri gitu. Iya, apalagi kayak udah kuliah kan banyak kayak yang fokus buat diri sendiri, lu bakal susah banget kayak gitu loh. Kalau nggak kepengenan di situ, jadi nanti ketinggalan jauh. Oke. Gitu. Ya sudahlah, ini adalah akhir dari interview ini, Will. Thank you so much sudah menyempatkan datang ke sini ya. Dan thank you juga buat viewers. Jangan lupa buat stay tune juga di Selasar Kampus, Selasar Bercerita. Bye bye. Kalian tahu nggak guys, Azam ini pernah masuk Ganteng UGM. Wis, keren banget gak tuh? Keren lah ya. Keren dong. Jadi di mesin tuh ada rangkaian sebutnya Mechanical Engineering Exploration. Nah, cuman walaupun namanya kayak keren gitu, tapi isinya sebenarnya cuma panggilan malam yang kalian dipanggil dari jam 8 sampai jam 12. Kalian disuruh, dan disitu kalian dibentak-bentak gitu.